Yang pertama kita harus bikin daftar nama. Ya. Nah, daftar nama. Jadi langkah-langkah apa sih yang dibutuhkan seorang networker untuk kita memulai bisnis ini ya? Yang pertama daftar nama. Jadi daftar nama ini harus ya, jadi keharusan. Nah, banyak kan dari kita ini menganggap ini sepele ya, tapi ini terus terang daftar nama ini. Kita harus bikin berapa daftar nama? 100, Pak. Ya, jadi nggak usah kita peduli, Pak. Lihat dari handphone, kita nggak perlu tahu, Pak, apakah dia mau beli atau dia nggak mau beli, apakah dia sakit, apa dia nggak sakit, Pak, gitu ya. Ya, jadi artinya semua ditulis, Pak, daftar nama. Tiap hari 100. Hah? Enggak lah, kalau tiap hari 100 terlalu banyak, Bu, ya. Nggak usah, 100 aja udah cukup, ya. Nah, dari 100 itu kita kemudian apa? Yang kedua, Pak, kita mengundang, benar nggak? Ya. Ya, nah mengundang misalnya, nah setiap ini, misalnya hari Rabu sama Sabtu kan kita ada acara. Ya. Nah, Bapak Ibu mengundang. Contohnya, waktu saya lagi mengundang teman-teman saya hadir di sini, misalnya contoh gini. Oke, saya ngajarin kalian ini antara ada satu strategi ya, jual SOP sama bisnis SOP. Kalau Bapak Ibu jualan SOP, Bapak Ibu cuma dapat semua user pemakai. Ya kan banyak orang yang selalu ngeluh kan, Pak Budi, saya punya jaringan nggak ada yang mau jalan. Iya. Karena kita tiap hari cuma cari user, Pak. Iya, Semua betul. cari orang sakit, Pak. Ya, kalau orang sakit kan semua pasti orang cuma mau pakai. Suruh saya presentasi, aduh kaki saya aja sakit, gimana saya mau pergi ngomong kan gitu, Pak, ya kan? Tunggu saya sampai kaki saya udah mulai membaik dulu lah kan gitu, baru saya pergi ngomong. Nah, berarti kita tiap hari adalah mencari user, ya. Nah, user banyak nggak? Banyak. Orang itu satu Indonesia, 250 juta orang semua sakit, Pak, ya kan? Nggak ada orang yang ini, ya. Kemarin saya ada ketemu orang farmasi juga, dia bagus. Dia bilang gini, kayak hari ini ya Bapak Ibu terdiagnosa diabetes. Diabetes di Indonesia ada berapa juta orang? 13 juta ya? 13 juta, 13 juta dari 250 juta penduduk di atas 5%. Nah, jadi Indonesia termasuk penderita diabetes yang tertinggi nomor 4 ya. Nah, jadi diabetes dia bilang yang orang farmasi ini akumulasi dari 12 tahun, Pak. Jadi mengendapkan hari ini makanan. kalau kita makan gula kebanyakan itu seminggu, kan nggak mungkin kita bikin kita diabetes, Pak. Benar kan? Itu karena kita akumulasi selama 12 tahun ya. Karena pola hidup kita yang salah sehingga kita terakumulasi. Pengendapan. Iya, betul. Nah, kemudian kalau orang yang stroke, orang yang kena serangan jantung gimana? Itu akumulasi dari 14 tahun katanya. Sampai 30 tahun. Jadi kalau saya flashback, saya ada sumbatan pembuluh darah. Nah, ternyata saya flashback, benar juga. Dari dulu saya usia 20 tahun aja makan bakmi kan gila kan ya. Makan yang berlemak lah ya kan. Kepiting lah, jeroan kan gitu kan. Nah, jadi artinya kita hari ini kita terjadi apa, pasti kita harus flashback 14 sampai 30 tahun yang lalu. Jadi itu terjadi akumulasi ya. Orang kena kanker usus dan semuanya itu kan semua akumulasi ya, nggak bisa langsung. Nah, jadi gimana caranya dari kalau misalnya saya tadi jualan SOP sama bisnis SOP. Kalau saya jualan SOP contohnya misalnya nih, contohnya Bu siapa? Norma. Bu Norma. Misalnya saya mau jualan kepada Bu Norma. Kalau saya mau jualan ya, saya cuma bilang Bu Norma, sorry misalnya saya bilang Bapak, Bu Norma kan bapaknya diabetes, gula darah. Nah, ini ada Bu, ada produk SOP 100 yang cocok nih. Berarti kan dari pertama kan saya udah ingin menawarkan produk. Iya, saya maunya jualan. Itu berarti saya jual SOP. Nah, kita harus bisnis SOP. Sama-sama Bu Norma juga akan beli. Tapi saya tambahin kata-kata bisnis di depan. Bapak masih ingat nggak yang seperti yang McDonald? Yeah. Nah, McDonald selalu Anda tanya, McDonald Anda jual burger? Dia selalu bilang, enggak, saya nggak jualan burger, saya bisnis properti. Betul? Anda pernah baca bukunya, ya kan? Dia bisnis properti. Jadi sama, kalau saya ingin menawarkan Bu Norma akan beli juga. Tapi saya tambahin bisnis depan. Nah, saya tinggal tambahin, Bu Norma, ini ada perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang, ya kan? Yeah. Sudah 50 tahun, dan satu-satunya yang sudah go public. Kan gitu kan? Nah, ini luar biasa Bu, bisa untuk kesehatan dan kecantikan, untuk apa yang kan gitu kan? Nah, saya sudah pelajari Bu Norma, uangnya banyak. Karena uangnya banyak, saya baru ngajak Bu Norma nih. Pasti Bu Norma nanya saya juga, Pak Budi, bisnisnya apa? Nah, ini bisnisnya ini terapi stem cell, cocok untuk papa kamu juga yang gula darah, dia diabetes juga. Dia beli kan? Beli juga, dia beli 2 kotak juga, benar? Tapi dia tahu, oke, saya akan beli 2 kotak dulu. Kalau bapak saya ternyata baik, nah kita bicara bisnis. Oke. Sama-sama kan? Jadi saya cuma tambahin bisnis di depan, sehingga bapak ibu bisa dapat semua itu yang ingin menjalankan. Ya kan? Kayak contohnya di audience nih, kan ada 2 orang nih saya ya. Tadi yang dari Bu Anita tadi presentasi produk ya bagus, bisa begini, bisa ada paten semuanya. Semua mau nggak? Mau lah. Semua mau. Tapi kalau ditanya siapa yang mau beli, nggak banyak angkat tangan. Paling 10% angkat tangan. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Ya, saya harus ngomong. Kenapa? Semua pada mau. Saya juga mau cantik, saya juga mau seksi tidak. Tapi begitu disuruh beli, tanda tanya semua kan gitu kan? Nah, jadi gimana? Kalau Anda di sini audiens, kalau saya tanya 3 sampai 6 bulan siapa yang mau dapat 100 juta? Semua angkat tangan.
Yang mana yang lebih menarik? Hah? Iya. Jadi artinya apa? Kita harus bikin semua konsumen kita harus bisa punya income. Oke. Ya, contoh tadi, kalau misalnya saya cuma nawarin Bu Norma 3,3 juta yang pertama. Begitu habis dia akan beli lagi, saya tawarin ini 3,3. Yang ketiga kali, bisa aja Bu Norma udah nggak mau terima telepon saya. Betul nggak? Betul? Nah, saya ketemu ada beberapa konsumen saya gini sebenarnya. Begitu dia nggak mau, atau misalnya kita tanya manfaatnya, dia akan bilang, nggak rasa apa-apa. Kenapa? Dia bilang apa? Duit nggak ada. Kalau gua bilang bagus, nanti gua harus beli lagi, ya kan? Jadi yang lebih bagus saya bilang, belum terasa apa-apa. Nah, jadi kan saya nggak beli. Aman, gitu kan? Itu benar. Benar, terus terang. Nah, jadi bagaimana? Jadi orang ini semuanya itu saya harus ngajak mereka berbisnis. Kalau contohnya kalau Bu Norma punya income misalnya nggak gede lah ya, 10 juta aja lah. Kalau Bu Norma dapat income 10 juta, beli 3,3 kan udah gratis tuh. Iya, betul. Artinya tiap bulan udah pakai 2 kota udah gratis gitu. Jadi kita harus bagaimana? Harus bisa membuat semua orang tuh dapat uang. Ya. Kalau dapat uang, Anda beli 3,3 juta tuh udah murah. Betul. Iya, ya kira-kira gitu ya. Nah, simpel kan? Nah, jadi jadi yang kedua itu adalah mengundang. Nah, bagaimana untuk mengundang? Yang tertinggi adalah di LOP. Di LOP seperti ini acara ini. Jadi contoh misalnya padi, saya mengundang padi. Saya tinggal bilang padi. Ya. Nah, ini ya bla 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 ya. Artinya saya juga dulu konsumsi yang rusak juga ya. Ada ibu saya, istri saya juga konsumsi. Nah, saya tinggal bilang, kamu tahu yang rusak kan? Tahu. Ya mahal kan? 5,3 juta. Nah, ini ada yang ikan nih, yang salmon. Ya, lebih murah dan lebih bagus, kandungan asam aminonya lebih tinggi. Kan bla bla bla. Ya kan begitu ditanya, seperti apa? Saya belum bisa cerita. Lu Ya, datang dulu lah. Tapi saya sudah pelajari, uangnya banyak Padi. Kalau uangnya nggak banyak, nggak bisa ngajak Padi, karena saya tahu Pak Adi juga sibuk, ya kan? Yeah. Udah gini aja Pak Adi, pas kebetulan saya mau datang ke kantor, nah ya kan? Yang presenternya siapa gitu? Udah Pak Adi datang aja. Kalau cocok, kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Nah itu harus kita tambahin supaya teman yang kita ajak itu nggak ada yang takut, benar nggak? Benar. Banyak teman kita kalau kita ajak datang ini, aduh nanti kalau saya nggak beli sama Ko Budi kan nggak enak. Betul. Tapi kalau saya udah bilang, Anda datang karena saya udah pelajari uangnya banyak. Ya, kalau cocok kita jadi partner bisnis. Kalau nggak cocok nggak apa-apa. Iya. Nah, jadi dia juga nggak punya beban. Tapi yang begitu mau datang, 70% udah pasti mau bergabung, benar nggak? Nah, jadi kalau misalnya saya bisa ngajak dari 100 orang nih, contohnya ya saya teleponin. Nah, ternyata saya cuma bisa bikin janji ada 20 orang, ya. Benar nggak? Karena pasti ada yang kalau diteleponin pasti nggak bisa, pasti banyak. Ada yang anjingnya sakit lah, kucingnya mau melahirkan kan masih banyak. Ya kan, nanti tetangganya mau merit lah, ya pasti banyak nih. Paling banter-banter cuma 20. Nah, tapi makanya kita harus tulis ya daftar nama, kemudian di bagian di checklist. Kita daftar nama kan harus tulis nomor, ya kan? Nama, ya. Kemudian nomor kontaknya, ya. Nomor HP-nya, dan kemudian mesti ada keterangannya, rimanya. Nah, kadang banyak juga orang yang kita teleponin, ternyata dia oke, boleh juga, tapi kebetulan pas minggu ini saudara saya merit. Nah, kita catat, kalau gitu berarti dia merit nih, ya kan? Minggu depan saya harus ngundang lagi. Nah, kalau kita nggak pernah punya catatan ini, begitu minggu depan kita udah lupa lagi siapa yang kita mau undang. Benar. Padahal sebenarnya teman kita tuh mau, karena dia cuma berhalangan sehingga dia masa datang ya. Jadi anggap misalnya 20 orang yang bilang oke dia mau datang. Ternyata udah 20 datang biasa Pak, macet lagi lah ya kan. Nah, tiba-tiba meeting mendadak begini kan gitu kan. Yang datang tinggal 10. Betul kan? Nah, 10 kalau tadi kita bilang 7 orang yang memang datang udah ada niat, berarti kan kita dapat 7 orang. Lumayan. Sekali kita datang acara dapat 5 orang. Kita udah ada 5 partner yang bersama-sama. Udah seperti itu aja ya. Nah, jadi yang pertama yang mengundang LOP ya. Kemudian kalau dia udah datang 2 kali kalau nggak bisa, nah ada namanya istilahnya one on one. One on one itu kalau Bapak Ibu kalau udah bisa presentasi boleh. Ajak makan siang lah. One on one. Ajak makan siang. Ya betul. Ajak aja ketemu lah ya. Teman kita kan biasa gitu ya. Padi, waduh lama nggak ketemu ya. Kebetulan Padi tinggal di mana Pak? Saya di Tangerang Pak. Kebetulan Pak saya lagi di Tangerang Padi. Aduh lama nggak ketemu ya kan? Ya kan? Yuk ngopi yuk. Kalau kita udah lama nggak ketemu, kita ngajak kopi, pasti dia keluar. Oh, senang itu. Ya, senang. Setelah udah tutup ngopi kan mesti ada bisnis apa? Udah, baru kita mulai buka ya. Ya kan begitu ditanya lagi bisnis apa, nah baru kita mulai buka. Nah, ini gini Pak Adi ya kan. Kebetulan saya lagi jalanin bisnis. Begitu langsung buka. Betul. One on one. Nah, kalau kita belum bisa presentasi, kita bisa two on one. Two on one maksudnya apa? Kita ngajak upline untuk bantu kita presentasi, ya. Nah, kalau kita bantu upline kita harus edifikasi, ya. Edifikasi. Nah, apa ini maksud dengan edifikasi? Contohnya misalnya saya minta Bu Norma, tadi kan saya mau presentasi ke Padi. Saya belum bisa presentasi. Nah, saya minta bantuan Bu Norma. Jadi saya harus mempromosi Bu Norma untuk ke Padi. Contoh ya. Padi kebetulan hari ini
ya. Upline Kita saya. beruntung loh ya, Bu Norma ada waktu gitu ya, bla bla bla, untuk kemudian ya kan, Bu Norma ini orang sibuk, ya kan, udah berhasil di bisnis ini. Nah, coba kita dengerin Pak, ya bagaimana kita bisa berhasil juga di bisnis ini, bla bla bla, gitu ya, seperti itu. Nah, supaya Pak Adi mau mendengarkan, seperti itu ya. Nah, kadang-kadang kita edifikasinya tuh terbalik, salah. Ya, kadang-kadang kita edifikasinya terbalik. Contohnya nih, saya lagi mau presentasi ke Pak Edi, tapi saya terlalu, kan harusnya saya mempromosi Bu Norma. Bu Norma ya ke Pak Adi supaya Pak Adi mau mendengarkan. Tapi kadang saya edifikasinya terbalik, malah saya promosi Pak Edi kepada Bu Norma. Bu Norma, nanti kita mau presentasi Pak Adi ini orang luar biasa. Dia sangat kaya, ya. Karena di sini banyak semua, dia belum punya dia, punya semua. Nah, ya, Bu Norma begitu ketemu Pak Adi cium Pak. Betul nggak? Ya, jadi kita salah, jadi kita terlalu mengangkatnya Pak Adi. Betul. Bu Norma begitu mau presentasi hilang semua tuh. Waduh, yang saya ketemu Pak Adi ini luar biasa kaya gitu ya. Waduh, punya bensin, punya gedung banyak, aduh. Salah ya. Jadi walaupun Pak Adi orang kaya pun saya harus promosi. Contohnya saya dapat anak muda nih. Ya ini. Pak Brian ya. Nah, contoh misalnya saya dapat yang muda nih, Pak Brian. Saya malah promosi. Pak Adi, kita kebetulan hari ini loh ada Pak Brian, muda-muda tapi luar biasa Pak. Nah, kita harus belajar Pak sama yang muda, bagaimana sekarang anak-anak muda tuh Pak bisa berhasil Pak di usaha begini. Nah, kan otomatis Pak Adi juga walaupun kaya juga boleh juga kita dengar kan, ya. Saya harus mempromosi ya. Nangkap yang kira-kira seperti itu ya. Nah, mengundang edifikasi. Nah, sebenarnya kalau untuk presentasi itu gini, kalau saya mau presentasi kepada Pak Edi, tingkat closingnya berapa? Closing rate-nya berapa? Jadi kalau misalnya saya anggap kalau saya sendiri ke Pak Adi, kalau kemungkinan besar kecil, ya saya bisa meyakinkan Pak Adi. Berarti kan saya ngajak Bu Norma berdua. Nah, berdua sekarang bisa meyakinkan Pak Adi gimana? Kan presentasinya lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Nah, kalau udah berdua kurang lagi, saya ngajak lagi nih. Ada Pak Brian ya. Brian lagi bertiga Pak. Bertiga kan lebih bagus lagi Pak. Ya. Kurang lagi saya ngajak lagi. Ada Bu Eni lagi berempat lagi Pak. Coba Pak, lebih closing lebih tinggi nggak? Ya lebih tinggi. Bener. Dulu saya masih ingat Pak, di multi level marketing saya pertama Pak, yang datang ke rumah saya prospek saya 6 orang Pak. Iya. Iya, suami istri 3 pasang datang 6 orang. Jadi begitu dia datang ke rumah saya bilang pasti bisnisnya bagus Pak. Coba kalau yang datang pakai celana pendek cuma 1 orang pakai sandal jepit, ini pasti bisnisnya cecek. Bener? Ya ini logika kan, Anda mau mengajak orang berbisnis ya kan? Nah, tergantung yang datang itu siapa, serius nggak kan? Kalau datangnya serius, semuanya berpenampilan, keren-keren semua. Meyakinkan. Wah, ya begitu dia bicara kan kita duduk manis nih, gimana caranya kan gitu kan? Nah ya, nangkap ya. Jadi istilahnya ini adalah sama 2 on 1, 3 on 1 itu semua tergantung. Jadi kalau kita kita merasa kurang bisa meyakinkan, ngajak lain ya. Lebih ramai lebih bagus. Makanya kadang-kadang kalau di acara seperti ini tingkat closingnya lebih tinggi. Benar kan? Karena kan yang rame-rame Pak. Oh iya, malah dikenal yang ini saya kenal. Tingkat closing lebih tinggi ya. Nah, tadi mengundang kita udah masuk ketiga nih, namanya prospecting. Prospecting atau presentasi lah ya, presentation. Oke. Kemudian keempat, nah setelah kita presentasi, kita harus follow up ya. Betul? Betul. Ya. Kita harus follow up, Pak. Nah, follow up di sini apa? Nggak boleh lama-lama. 2 kali 24 jam kita harus tanya. Ya. Ya, betul nggak? Jadi misalnya saya udah presentasi ke Pak Adi. Nah, kalau hari itu bisa dapat jawaban langsung selesai. Tapi kalau belum dapat jawaban, follow up lagi. Ya, 2 hari kita tanya Pak Adi gimana? Kemarin sudah presentasi gimana? Cocok nggak? Ya. Nah, kalau kita follow up juga jangan tanya iya dan tidak. Contoh, Pak Adi gimana setelah presentasi? Mau bergabung iya atau tidak? Ya, kalau Anda tanya iya dan tidak. Ya, karena orang itu paling suka mengulang kata-kata belakang. Ya, betul. Dulu saya pernah belajar, ya dan tidak. Gitu. Jadi kalau Anda mau dapat jawabannya Pak Adi gimana? Nah, Pak Adi, kemarin sudah di presentasi gimana? Mau bergabung Ruby, Safir atau Diamond? Nah, kan nggak ada kata tidak. Iya, Pak. Nggak ada pilihan tidak dia ya. Nah, gimana? Mau bergabung yang Ruby, Safir atau Diamond? Dan orang kecenderungannya turun 1. Nah, tadi sebelum Diamond tadi apa? Safir. Ada Safir aja lah. Lumayan. Ya, 9,9 juta. Nah, Pak ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi Anda jadi namanya follow up itu seperti itu ya. Nah, kalau untuk namanya gini, kalau dulu saya belajar marketing, saya dulu masih ingat. Dulu saya belajar pertama kali dulu di marketing itu namanya Joe Girard. Anda pernah dengar nggak salesman terhebat di dunia? Siapa? Namanya Joe Girard, salesman mobil. Satu hari beliau bisa jual 2-3 mobil selama 14 tahun berturut-turut. Dan namanya tercatat di Guinness of the Book.
satu hari ya bisa jual 2-3 mobil. Nah ditanya sama wartawan, wih Jojirat, kamu hebat, satu hari bisa jual mobil 2-3 mobil. Nah si Jojirat bilang, oke, dari kita semua harus tahu success rate, Bang. Kita semua harus tahu tingkat keberhasilan kita berapa. Nah si Jojirat bilang, tingkat keberhasilan saya adalah 31. Kalau saya bicara kepada 30 orang, pasti satu beli. Oke, jadi kalau sudah 25 orang menolak, dia tambah semangat, Pak. Karena 5 lagi satu beli, Pak. Jadi kalau udah orang menolak, Anda jangan lihat itu, kenapa teman gue tolak gue gitu. Iya. Kadang-kadang kita terlalu suka merefleksi, ini teman baik saya, harusnya dia beli. Kenapa dia tolak gitu ya, Pak? Kita terlalu mikir, Pak. Ya nggak usah mikir, Pak. Boleh kita harus tahu 31. Jadi kalau 25 nolak, 25 lagi satu beli, ya kan? Nah, kalau kita coba lihat yang kadang-kadang salesman kita yang misalnya di mall ya. Bapak Ibu sering kan kalau ada 25 mall apa? Ya salesman kita lah ya, 25 dia berkasih kita brosur, dapat brosur kita buang ke tong sampah, 25 kali begini pasti dia bilang hari ini hari sial. Ya kan? Kasih ke 25 orang semua buang ke tong sampah, Pak. Pasti dia bilang hari sial, ya. Nah dia apa? Kemudian karena dia nggak punya itu, success rate-nya dia berapa uang? Udah dia langsung ke belakang, udah ngerokok. Ya, artinya dia nggak tahu tingkat keberhasilan dia berapa. Nah, jadi kita harus tahu, jadi 31 beli. Nah, ditanya sama wartawan, Jojirat, kalau sudah 30, 30-30-nya nolak gimana? Saya tadi bilang 31 beli. Sudah 30 nih, semua nolak. Gimana? Dia bilang, apa susahnya kembali ke angka 1, oke? Iya, kita cuma probabilitas. Luar biasa. Mulai satu lagi, 31 beli lagi, benar nggak? Nah, jadi sebenarnya presentasi itu seperti itu, namanya probabilitas. Dan kemudian setiap kali presentasi kita harus kasih service. Contoh, misalnya orang mau jual mobil, Bapak Ibu berapa sering kalau misalnya mau beli mobil Mercy, ya? Bapak Ibu kalau pakai celana pendek, boro-boro bisa pegang pintunya ya, jangan sentuh. Pak? Mau lihatnya susah, Pak, ya kan? Nah, si Jojirat bilang apa? Jadi orang semua yang datang lihat, kita harus anggap mereka mampu beli. Oke? Harus semua diservis. Contoh nih, Pak Brian masih muda nih, Pak Brian, ini tipe baru. Pak Brian mau nggak? Saya atur test drive, ya dong? Nah, ini fitur-fitur barunya apa? Nanti kita tukar WA. Nah, ada fitur baru ini saya kasih tahu. Terus saja, suatu hari ternyata Pak Brian ternyata bisa beli mobil. Siapa salesman yang diingat? Si George. Ya. Jadi jangan seringkali salesman kita tuh selalu adalah gini. Pada saat saya punya uang, lo baru ingat saya, ya kan? Kalau saya lagi nggak punya uang, lo nggak ingat saya. Nah, jadi kita harus memberikan servis. Jadi saya kembali ke sini lagi sama. Kita presentasi ini nggak usah pandang bulu. Dia mampu beli, dia nggak mau beli, apapun adalah kita presentasi aja. Karena sales penjual kita akan datang setelahnya. Betul nggak? Berapa kali saya masih ingat. Kadang ada yang seminggu kemudian, ya, ada yang 1 bulan. Kemarin saya sama istri ada yang 1 tahun. Yang udah 1 tahun Pak saya presentasi, Pak, dia bertelepon saya. Ya ingat, ya sama. Itu punya komudi itu. Ya, jadi tiba-tiba orang bisa kontak kita. Yang penting kita cerita. Kalau cerita, dia akan ingat kita. Udah. Nah, makanya kalau Anda masih ingat yang si Pak Niko, jadi closingnya itu adalah kalau misalnya contohnya dia belum mau join. Nah, closingnya itu Anda harus kasih satu closing statement yang bagus. Closing statement adalah penutup, kata-kata penutup supaya dia nggak bisa lupa. Nah, supaya kalau dia ingatnya kita. Contoh, Bu Norma, saya tahu Bu Norma sekarang nggak bisa bergabung sama kalian, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti pada suatu hari Bu Norma siap untuk membantu saya selalu ada, Bu. Dan saya akan bantu Ibu untuk sukses di sini. Nah, kata-kata itu kan nggak bisa hilang di kata-kata Bu Norma. Ketemu orang lain, lu mau beli nggak? Mending cari Pak Budi lah, yang bisa bantu saya sukses, nggak, Pak? Ya, sehingga itu kata-kata closing statement yang orang nggak bisa lupa. Sehingga kalau dia lagi ingat, pasti dia akan kontak kita. Nah, jadi sama, jadi follow-nya sama, jadi itu bagian dari situ juga ya. Nah, sebenarnya di marketing itu saya belajar banyak ya. Kemudian saya ada, kadang-kadang kalau kita nggak, Bapak Ibu kalau nggak bisa presentasi, jangan terlalu fokus di presentasi. Sebenarnya kita mau sukses di bisnis kita ini ada 2. Kita harus bisa presentasi dan harus bisa mengundang. Kalau kita nggak bisa presentasi, harus bisa mengundang. Kalau nggak bisa dua-duanya susah juga. Ya, iya. Contoh. Ini ada nenek-nenek satu dulu, saya tahun 2004 ya. Nenek-nenek ini penghasilan 1 bulan 1 miliar loh. Tahun 2004 waktu saya mulai belajar multi-level marketing, nenek ini umur 70 tahun, 1 bulan 1 miliar nenek ini. Nah, ditanya nih ya kan sama member kan, "Nek, gimana nih ya kan? Kok bisa dapat income 1 bulan 1 miliar?" Nenek ini bilang, "Kalau menurut kamu, kalau saya presentasi ada yang percaya sama saya nggak?" Ya benar nggak? Begitu saya lagi di sini lagi presentasi, begitu saya lihat nih hilang semua kan? Nggak mungkin gitu. Jadi artinya Pak Nenek ini udah tahu kalau saya nggak bisa presentasi. Berarti Nenek ini bilang saya cuma bisa mengundang orang.
Jadi kalau saya ketemu Bu Norma, aduh Bu Norma ini luar biasa, perusahaan farmasi terbesar dan tertua, ya kan? Nah sudah go public, saya sudah pelajari uangnya banyak kan, gitu kan? Itu aja kata-kata saya. Nah, sehingga saya ngajak Bu Norma, oke Bu Norma. 1 menit aja. Kapan Bu Norma bisa nih? Pas kebetulan, ya kan? Nah, GM-nya Pak Niko, ya kan? Kita promosi aja. Nah, lagi mau sharing, bla 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 kan? Karena kalau saya keluar kota, saya tinggal bilang, oh ini bisnis lagi booming di Jakarta, sekarang baru masuk ke Pekanbaru. Ya pasti orang mau, Pak. Saya dulu masih ingat waktu saya datang ke Medan, begitu saya duduk di sini. Nah, teman-teman saya ngajak orang, Pak, mengundang, paling gampang. Ini bisnis ya, salmon, ini Jakarta lagi booming. Sekarang baru masuk Medan, kamu datang aja. Itu aja cukup. Iya, betul. Anda nggak usah bilang bla 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 bla, nggak usah pusing udah. Ini lagi bisnis lagi booming lagi di Jakarta. Sekarang baru masuk Medan, udah kamu datang aja lihat. Nah, cocok kita jadi partner. Nggak cocok nggak apa-apa. Langsung Pak berbondong-bondong orang pada datang. Betul. Ya seperti itu. Kata-kata kita harus menguat untuk mengajak orang. Jadi kembali ke nenek itu lagi ya. Ketemu Bu Norma dia bilang oke, dia ngundang kan. Wah oke, kamu percaya sama saya lah ya kan gitu ya. Nah ini pasti Bu Norma sih bilang nenek ini tahu apa sih kan itu kan. 1 kali nggak datang, dan 2 kali ketemu di pasar lagi. Waduh Bu Norma, kamu sayang loh kemarin presenternya ada Ardian ganteng loh, ya? Promosinya loh ya. Wow ada Anita cantik loh kan itu kan kita promosi aja ya kan. Nah kita udah promosi kedua kali, nenek tahu apa juga nggak akan datang. Ketiga kali, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, Bu Norma bisa datang nggak? Bisa kalau terus-terus dibilangin. Ya? Betul. Nah dia udah mulai kadang-kadang mulai berdoa gitu kan, Tuhan ini kan bisnis lagi surut ya kan, nah minta peluang nih Tuhan ya kan, nah tiba-tiba muncul gambar nenek kan, karena tiba-tiba udah ngajak nih ya kan, nah, mungkin dia bilang waduh ini mungkin Tuhan mengirim dia kan sebagai perantara, akhirnya adalah apa sih, mau tahu juga penasaran datang ya kan, yang datang presentasi Ardian, cocok, ya kan, langsung closing. Di bawah siapa? Di bawah nenek itu lah, iyalah, betul nggak? Udah beres satu di kiri ya kan. Nah tinggal cari satu lagi di kanan. Hanya begitu aja nenek itu ya kan. Nah kemudian Bu Norma mau pergi belajar sama nenek itu nggak mungkin. Dia belajar sama yang lain juga. Jadi nenek itu nggak duduk bangun aja ya. Terima 1 miliar. Jadi di bisnis ini simple. Jadi kalau kita nggak bisa presentasi, Bapak Ibu harus bisa mengundang. Kalau nggak bisa presentasi, nggak bisa mengundang, ya saya juga bingung lah ya mau belajar gimana. Ya siapa yang mau datang? Ya benar nggak? Presentasi nawarin orang nggak bisa, ya kan? Ngajak orang datang nggak bisa ya, harus salah satu. Kalau bisa lebih bagus dua-duanya, ya pelan-pelan kita belajar juga, oke, next ya. Tadi udah follow up tadi, ini setelah di follow up, nah harus kita ini input ke dalam sistem kita, benar nggak? Ya, ajarin lah. Ya kita harus input ke dalam sistem. Nah banyak dari kita kan, karena kita kan gini, ada user yang udah belanja, udah kita nggak usah input lah, nggak usah daftarin dia. Nah ya, Bapak Ibu ini udah belanja udah 5 kali, ya setiap kali beli 3,3, 5 kali. Tiba-tiba ketemu Pak Adi bilang, Ibu udah member belum? Mendingan jadi member. Kalau udah jadi member dapat cashback, lebih murah, makin beli makin murah, ya kan? Hilang Bapak Ibu ini. Ya kadang-kadang kita kan maunya kan dapat sponsor lebih banyak. Salah, kalau bisa kita harus ngajak dia masuk dalam sistem. Kalau dia udah masuk dalam sistem, kan namanya kan KTP-nya kan udah di-lock, ya udah tercatat di sistem sehingga dia nggak bisa kemana-mana lagi, gitu ya. Nah itu kecuali bener-bener ini udah temen lama, udah sangat akrab, ya udahlah saya nggak ngerti ya kan, pokoknya saya percaya sama Pak Adi aja lah. Nah itu lain lagi cerita ya. Tapi kalau bisa harus kita daftarkan dia dalam sistem. Nah setelah kita daftarkan dalam sistem, yang kedua apa? Ajarkan, ya. Ajarin. Ya ajarkan dan duplikasikan. Udah ini sebenarnya step kita cuma ini doang. Ya, jadi langkah-langkah ini sebenarnya kita cuma punya 6 langkah aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah. Dan kemudian kita lakukan berulang-ulang ini, Bapak Ibu sukses. Oke, masih ada waktu? Ada.